Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ketiga kali ini kita akan fokus membahas mengenai sistem dan teknik dokumentasi. Tentunya masih dengan materi sistem informasi akuntansi. Oke, di sini sistem teknik dokumentasi ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama itu adalah mahasiswa diharapkan dapat menggunakan diagram arus data atau data flow diagram. Kemudian dapat mempersiapkan dan menggunakan bagan alir atau flowchart, dan juga mahasiswa dapat mempersiapkan dan menggunakan diagram proses bisnis. Tapi di sini yang lebih difokuskan adalah kepada data flow diagram atau DAD dan juga pada flowchart. Kemudian dari teknik dokumentasi ini, baik DAD maupun data flowchart atau maupun flowchart, ini memiliki informasi yang tujuannya tadi untuk menjawab 5W1H. Jadi untuk siapa yang menginput data, kemudian what, data apa yang diolah, kemudian where, di mana penyimpanan datanya, misalkan divisi apa, kemudian when, kapan data tersebut dijadikan informasi, apakah setelah digunakan oleh bagian produksi atau setelah dibuatkan jurnal atau yang lainnya. Kemudian why, mengapa dibuat laporannya, dan how, bagaimana pengawasan terhadap sistem tersebut. Jadi dengan membuat sebuah data flow diagram atau juga dengan flowchart, ini dapat menjawab 5W1H tersebut. Di sini untuk cara mendokumentasikan itu ada beberapa cara, ada baik diagram arus data, ada bagian alir atau flowchart, ada bagian alir struktur, ada bagian alir program, ada tabel keputusan, ada Gantt chart, dan ada diagram jaring. Jadi ada beberapa cara, ada yang workflow juga bisa. Nah, dengan dibuatnya sistem teknik dokumentasi, seharusnya mahasiswa itu dapat mampu membaca. Jadi mampu membaca bagaimana sebuah data, membaca DFD itu, kemudian membaca flowchart seperti apa. Kemudian dia dapat mengevaluasi kira-kira dari flowchart yang ada ini kelebihan dan kelemahannya apa. Kemudian dapat mengembangkan sebuah sistem yang lebih baik. Kemudian setelah itu diharapkan juga mampu untuk membuat sendiri flowchart tersebut, kemudian membuat data flow diagram tersebut, atau baik mengubah dari bentuknya narasi menjadi bentuknya adalah gambar, atau dari gambar diubah menjadi narasi. Nah, di awal ini saya akan memulai dengan pembahasan mengenai DFD atau dalam bahasa Indonesia-nya data arus data atau DAD. Nah, DAD sendiri adalah arus data dalam sebuah organisasi. Deskripsi grafis sumber data yang terdiri dari sumber data, arus data, proses transformasi, penyimpanan data, dan tujuan data. Nah, teknik ini digunakan untuk mendokumentasikan logika desain sebuah sistem. Teknik ini juga dapat mendokumentasikan sistem yang digunakan sekarang dan untuk merencanakan serta mendesain sistem yang baru. Jadi, bisa mengevaluasi sistem yang sudah ada atau bisa untuk mendesain sistem yang baru. Nah, simbolnya hanya ada 4 simbol. Tadi yang bisa mewakili sumber data, arus data, proses transformasi, dan penyimpanan data. Sedangkan tujuan data sama dengan sumber data. Berikut simbolnya. Nah, jadi ada 2 simbol. Sebenarnya ada 4 simbol, tapi dengan 2 versi. Yang pertama ini versi DeMarco and Jordan, di mana simbolnya itu pertama adalah kotak atau persegi. Yang ini dimaksudkan untuk mengindikasikan sebuah sumber atau tujuan data. Penjelasannya, orang atau organisasi yang mengirim data ke dan menerima data dari sistem digambarkan dengan kotak. Jadi kalau kita mungkin digambarkan dengan input maupun output. Sedangkan yang garis panah lurus ini, di panah lurus ini, lurus panah ini merupakan arus data. Arus data yang masuk ke dalam dan keluar dari sebuah proses yang digambarkan dengan garis lurus dan garis lengkung panah. Bisa garis lurus, bisa garis lengkung. Kemudian lingkaran. Ini ada proses transformasi.
proses yang mengubah data dari input menjadi output yang digambarkan dengan lingkaran. Jadi, kalau ada input, ada proses, ada output. Nah, ini adalah prosesnya. Kemudian yang garis panjang 2 ini adalah penyimpanan data. Atau kalau kita sebutnya storage. Jadi penyimpanan data digambarkan dengan dua garis horizontal atau paralel. Nah, ini versi DeMarco and Jordan. Ada satu lagi versinya. Yang kedua adalah versi Gen and Serson. Nah, di versi Gen and Serson sebenarnya yang berbeda hanyalah di simbol proses transformasi dan penyimpanan data. Di mana bentuknya yang tadi ada lingkaran untuk proses transformasi, kemudian penyimpanan data berbentuk dua garis panjang yang sama, sedangkan penyimpanan data di sini adalah kotak ya, tanpa ada garis yang ujungnya. Nah, walaupun penjelasannya akan sama. Jadi kalian silakan pilih yang mana yang akan digunakan. Yang pasti ada harus konsisten, jangan sampai menggunakan Gen Serson dengan proses transformasi yang seperti ini. Tapi kemudian penyimpanan datanya menggunakan garis yang panjang yang DeMarco ya. Jadi harus konsisten yang mana yang digunakan. Kemudian, nah ini contoh dari sebuah DAD versi dengan Gen Serson, di mana simbol-simbolnya ini ya beda. Nah, di sini dia menggambarkan ini level 1. Jadi, nanti ada beberapa level, ada yang diagram cortex, ada level 0, level 1, level 2, sampai seterusnya. Tergantung dengan semakin kompleks nih gambar atau proses yang dilakukan oleh perusahaan. Di sini bisa gambarkan sebagai sebuah proses di mana input atau masukannya adalah pelanggan. Kemudian ini arusnya adalah order barang. Kemudian ini adalah prosesnya. Prosesnya adalah proses order langganan. Kemudian arus barang, arus datanya adalah order disetujui, dikirimkan ke kasir. Kasir di sini bisa sebagai output atau bisa jadi input yang dari tahapan yang lain. Kemudian ini membuat notanya menjadi sebuah proses. Kemudian ini adalah input atau output. Kemudian proses yang kedua sampai dengan proses ketiga. Dan ini adalah penyimpanannya. Nah, tentunya ini level 1. Jadi kalau level 1 itu ada beberapa proses. Tapi ketika menggambar adalah bentuknya sebagai diagram cortex atau bukan ada levelnya, nah itu biasanya hanya menggambarkan satu proses utama saja. Tapi nanti ke bawahnya adalah namanya dekomposisi. Dekomposisi. Jadi ada proses-proses yang dipecah kembali, didetailkan kembali. Nah, ini juga contoh DAD. Nah, kalau yang ini DAD-nya menggunakan menggunakan simbol yang lain. Ya, karena ada sama dengan ini. Kemudian, nah tadi bahas DAD, sekarang kita bahas flowchart. Apa itu flowchart? Flowchart itu adalah penyajian dalam sebuah gambar yang menjelaskan seluruh aliran kerja, dokumen, dan operasi sebuah sistem. Jadi, kalau misalnya tadi kita bahas data flow diagram, tidak terlihat adanya dokumen. Tapi ketika bahas flowchart itu akan identik dengan dokumen. Kemudian, teknik analitis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis. Ini lebih kompleks dan lebih mudah tapi mudah dipahami. Kemudian menggunakan serangkaian simbol standar, kemudian menggunakan prosedurnya seperti apa, sekaligus menggunakan aliran data dalam sebuah sistem. Jadi, dengan membuat flowchart kita sebenarnya bisa menjabarkan juga dari hasil yang tadi namanya DFT. Kemudian di flowchart ini kita menemukan ada 3 macam flowchart. Yang pertama adalah bagian alir dokumen. Jadi arus dokumennya dan informasi itu antar departemen atau area pertanggungjawaban saja. Kalau bagian alir sistem berarti hubungan antara input, proses, output sistem informasi. Tapi kalau berkaitan dengan bagian alir program, berarti dia menjalankan operasi logis yang ada di komputer. Kemudian simbol-simbolnya ada berapa, Bu? Intinya simbolnya juga sama. Hanya ada simbol input atau output, ada simbol pemrosesan, ada simbol penyimpanan, dan simbol arus lain. Tapi setiap simbol ini bisa dirinci lagi lebih detail, sehingga lebih spesifik. Nah, ini pertama ada simbol input atau output. Nah, yang pertama yang di atas adalah dokumen.
Seperti ini bentuknya. Kalian bisa menggambarnya secara manual atau menggunakan Microsoft Word atau lebih mudah menggunakan Microsoft Visio. Itu akan lebih mudah membuat flowchart. Nah, ini adalah sebuah dokumen. Dokumen di sini adalah sebuah kertas yang bukan dijilid ya, jadi intinya adalah sebuah lembaran. Kemudian sebuah dokumen atau laporan boleh. Nah, ini ada yang rangkap, jadi ada beberapa seperti surat jalan, biasanya kan rangkap sampai dengan 3 atau 4. Nah, ini harus digambarkan rangkapnya dan harus diberi nomor, rangkap keberapa. Kemudian digambarkan dengan menumpuk simbol dokumen. Ini adalah input atau output yang berbentuk lembaran, bukan lembaran tapi berbentuk buku, bisa jurnal, bisa buku besar ya. Memang bentuknya sudah dijilid. Kemudian ini tampilan output atau elektronik. Jadi kalau misalkan outputnya itu berupa data komputer, nah ini bisa menjadi seperti ini simbolnya. Atau pemasukan data online keying operation seperti ini. Nah, ini juga sama. Saya jarang menggunakan karena ini secara menggunakan komputer. Kemudian ini simbol-simbol umum. Jadi ini prosesannya kalau kotak berarti pakai komputer. Jadi beberapa sistem kan ada yang menggunakan kombinasi antara komputer dengan manual. Nah, itu digambarkan dengan persegi panjang untuk yang komputer. Tapi kalau pemrosesan oleh manual berarti gambar seperti ini. Kemudian kalau ada yang pendukung seperti ini sampai dengan proses pengetikan offline. Kemudian ini simbol-simbol penyimpanan seperti ini storage itu adalah database. Ini adalah pita bermagnet. Kalau ini file dokumen kertas. Jadi kalau misalkan dokumennya bentuknya kertas, dia diurutkan berdasarkan N, misalkan N itu numerik, atau diurutkan berdasarkan alfabet. Alfabet itu adalah berdasarkan A, B, C, D, atau diberdasarkan tanggal. Jadi kayak misalkan seperti kalian ada surat jalan, nanti itu kan diarsipkan. Nah, diarsipkan itu apakah disusunnya berdasarkan apa, Bu? Apakah berdasarkan numerik, berdasarkan angka 1, 2, 3, 4, 5, nomornya, atau berdasarkan alfabet A, B, C, D, atau berdasarkan tanggal. Ya, surat jalan sepertinya biasanya berdasarkan tanggal. Kemudian ini magnetic sama penyimpanan juga. Nah, kalau ini penyimpanan offline itu maksudnya diarsipkan. Juga sama. Kemudian untuk arus data sama ya, lurus semua. Oke. Kemudian ini yang tidak kalah penting. Bentar. Ini adalah terminalnya, maksudnya adalah proses awal atau akhir. Kemudian ini ada anotasi kalau memang ada hal-hal yang tidak dicantumkan. Kita di sini. Kemudian ini untuk proses menggambarkan proses yang masih di proses lain di dalamnya. Jadi kalau ini double seperti ini. Ini preparation, ini sama masih kayak komputer ini. Nah, ini juga aja nih contohnya nih seperti ini. Ini sebentar ya. Nah, ini contohnya flowchartnya seperti ini nih, bentuk narasi. Jadi kalian dapat dari narasi ini dibuat gambar atau kebalikannya. Dari gambar dibuatkan narasi. Misalkan sini. Petugas toko Surya melakukan pendataan barang yang ingin dibeli dengan kata lain barang tersebut kosong di gudang. Berarti ada petugas. Kemudian ada karyawan toko menyerahkan dokumen barang yang ingin dibeli ke toko komputer atau disebut supaya. Tuh. Kemudian kita lihat gambar flowchartnya. Nah, seperti ini. Jadi dia ada 3 bagian, kemudian dimulai dari atas di sini, dimulainya, kemudian diberi angka. Ini 1, 2, 3. Ini ada agak kesalahan sedikit. Jadi harus dimulai tulisan start atau end, atau misalkan mulai atau selesai. Ya, ini yang kurang. Ini adalah prosesnya, ini adalah dokumennya, kemudian dipersiapkan secara manual, kemudian dibuatkan 2 langkah. Langkah pertamanya itu nomor 2 itu diarsipkan.
Yang nomor belakangnya nomor 1 ini dialihkan ke bagian pimpinan. Nomor 3 ya, jadi sini adalah pimpinan. Oke, sama. Nah, diagram konteks. Konteks itu apa? Diagram konteks itu adalah bagian dari DFD, di mana dia menjelaskan satu input, kemudian proses, kemudian outputnya apa. Ini seperti ini diagram konteks. Jadi yang dibahas ini satu lingkaran ya. Hanya membahas satu proses, itu siklus pendapatan. Bagaimana Bu dengan diagram level 1 tadi? Nah, nanti dari sini dipecah lagi menjadi diagram level 0. Kemudian dipecah lagi menjadi diagram level 1. Terus bersama diagram konteks siklus pengeluaran.